Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakiah Miskiyah, Imam Yahya, sedanten para putra-putra Gus Imam, wonten Gus Reza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Izul, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kawula Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair, ingkang kula hormati, para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau, didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang nggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanadan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab, itu Finnahwi karangan Ibnu Hisham, itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Reza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya anak buah waria itu bagus. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono iku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbah Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunya itu langsung dibagi seperlima tadi. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat, anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Tiah, itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takzimnya Mbah Mun saya masih ingat, itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takzim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam, itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam sama Gus Kafabi, sama Gus Maksum namanya. Jadi saya pernah pasanan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun.
Pokoknya kelas 1 alia. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau nggak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter Gus, sudah pinter, sudah pinter. Karena saya sudah aliyah. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh Mbah Mun. Anak putuku senajan 1 bulan harus pernah ngaji si Lirboyo. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Ghafur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru imam bahama minal dawat ya. Ini mau sialah kok malu. Dawat apa ya? Dawat ya sudah itu benar. Yakin sekali. Karena masih jurumiyah. Nanti kalau sudah khudori mungkin ngeper sudah. Kemarin cocokan nasab sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil Lek. Iya Gus. Iya. Saya ini paman sampean Gus. Ini bener-bener nasib ya, ini nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga ad-dhaif kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu. Kok ada Gus seperti ini tuh saya juga. Kok ada loh. Saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya, urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz, tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di Jurumiyah. Aku wagermuni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Karena ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa? 25 terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Bangku Seri apa situ loh ya. Ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, "Mau gak muni gua abah ya mboten ya wis dinekno ae." Hanya tadi beliau gak bilang untuk abah tuh mboten ya berarti sungguh jajan ae gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini itu. Sehingga kita tidak berani pakai. Saman komanan Gus. Tadi humus tadi apa seperlima tadi. Gak sulus ya? Nggak, ini cerita ilmu. Enggak berapa tadi? Sulus sih. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Mbah Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya gitu. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Nah, itu nggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramatnya tetep aja sampai cuman gandul itu. Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh.
Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita tadi zuriyatam ba'duha min ba'd.